Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Tak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Perkenalkan, saya Naifa dari kelas 9B2. Saya ingin menyampaikan pesan cinta Ramadan yang bertemakan Nabi Muhammad SAW panutan. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang berakhlak mulia. Sejak usia belia, penduduk kota Mekah telah menggelarinya Al-Amin, yang berarti orang yang terpercaya. Bahkan, beliau diutus Sang Khalik sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menyempurnakan akhlak manusia. Selain karena mendapatkan amanah berdakwah, ada sifat wajib bagi Rasul yang tentunya dimiliki. Sifat-sifat tersebut yang menjaga mereka dari dosa. Karena tugas seorang Nabi dan Rasul adalah untuk menghantarkan umat dari zaman jahiliyah menuju zaman pencerahan. Berikut adalah 4 sifat Rasul yang patut kita teladani. Yang pertama yaitu sidik. Sidik berarti selalu benar dan jujur. Sifat ini pasti dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dalam Quran Surat Maryam ayat 41 yang artinya, ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi. Quran Surat Maryam ayat 41. Lalu sifat yang kedua yaitu amanah. Amanah berarti dapat dipercaya. Amanah adalah akhlak Rasulullah SAW yang paling menonjol. Beliau dikenal sebagai sosok yang jujur dan amanah atau terpercaya, baik sebelum diutus menjadi Rasul maupun setelahnya. Hal itulah yang menjadikan masyarakat Arab memilih beliau untuk menjaga barang titipan mereka. Dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu, sedang kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Lalu sifat yang ketiga yaitu fatonah. Fatonah berarti cerdas. Rasul merupakan manusia pilihan yang memiliki kecerdasan tinggi. Kecerdasan tersebut dibutuhkan untuk menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan ribuan Al-Qur'an, menjelaskan dalam puluhan ribu hadis, menjelaskan firman-firman Allah, dan dituntut memiliki kemampuan berdebat dengan orang kafir dengan cara sebaik mungkin. Oleh karena itu, wajar jika Rasulullah pun punya banyak peran semasa hidupnya. Beliau berperan sebagai tokoh Islam, pemimpin, pebisnis, panglima perang, hingga politisi. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 269 yang artinya, Allah menganugerahkan al-hikmah, pemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Hanya orang-orang yang berakal ulul albab yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Lalu sifat yang terakhir yaitu tablik. Tablik artinya menyampaikan. Rasul harus menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sesuatu yang disembunyikan Nabi Muhammad SAW. Segalanya disampaikan kepada umatnya. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika kamu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan risalahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Dari penjelasan di atas, kita patut meneladani sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah SAW. Kita bisa meneladaninya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa meneladani sifat sidik atau jujur, misalnya dengan cara berkata sesuai dengan kebenaran, tidak mencuri, tidak mencetik saat ujian dan lainnya. Yang kedua, cara meneladani sifat amanah yang artinya dapat dipercaya, yaitu kita harus selalu menjaga kepercayaan orang yang telah diberikan kepada kita. Jangan sampai kita merusak kepercayaan orang itu kepada kita. Dan kita harus terus meneladani sifat amanah agar menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat dipercaya. Lalu yang ketiga, cara meneladani sifat fatonah, yaitu sebagai umat muslim kita harus giat menuntut ilmu agar memiliki wawasan luas dan senantiasa dapat bermanfaat bagi orang banyak. Yang keempat, cara meneladani sifat tablik, yaitu kita bisa menyampaikan hal-hal yang baik kepada umat manusia lainnya. Kita juga bisa saling menasihati, mengajak kepada kebaikan, dan menyampaikan informasi yang baik.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan bagi kita. Kita juga patut meneladaninya dengan cara yang pertama senantiasa bersolawat. Nabi Muhammad bersabda, Inna awalan nasi biyaumil kiamati aksaruhum lil sholat, yang artinya sesungguhnya orang yang dekat denganku kelak di hari kiamat adalah orang yang banyak membaca sholawat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Mas'ud. Pahala bersolawat banyak sekali loh. Yang kedua, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, yang artinya, sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang keempat, ta'alluq atau keterkaitan, yaitu senantiasa mengaitkan dan mendekatkan dengan Nabi Muhammad SAW di segala kondisi. Cara lain adalah mempelajari pribadi dan sifat beliau yang sidik, jujur, berkata benar, amanah yang arti bisa dipercaya, fatonah yang berarti bercerdas atau pandai, dan tablik yang berarti menyampaikan. Sebagai seorang Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW tentu diberi anugerah kesempurnaan sifat yang bisa dijadikan panutan. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat Muslim juga pada dasarnya termasuk hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW harus meneladani Nabi Muhammad SAW beserta sifat-sifat yang dimilikinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.